Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya untuk materi di mata kuliah analisis real. Di minggu lalu saya kosongkan karena memang hari Sabtunya tanggal merah ya kemarin. Saya lupa nggak kasih kabar. Jadi kita yang hari ini kembali lagi di materi analisis real, melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Kita sebelumnya itu sudah membahas sifat yang ada dalam bilangan real, sifat yang ada pada himpunan bilangan real. Kemarin kan sudah kita bahas sifat aljabar, terus sifat urutan. Nah, yang sekarang kita bahas adalah sifat kelengkapan. Gitu ya. Nah, di dalam sifat kelengkapan ini nanti kita akan bahas himpunan yang terbatas di atas dan himpunan yang terbatas di bawah. Jadi sifat kelengkapan membahas tentang batas atas dan batas bawah dari suatu himpunan bilangan real. Oke, kita mulai ya. Pertama kita akan mengenal himpunan yang terbatas di atas dan terbatas di bawah ya. Ini di sini ada definisi. Misalkan S himpunan bagian dari R. Jadi R itu kan real ya. S ini adalah himpunan bagian dari R. Berarti S ini adalah real. Nah, himpunan S dikatakan terbatas di atas apabila terdapat suatu bilangan real U sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan U untuk setiap X yang ada di S. Gitu ya. Oke, coba. Jadi saya misalkan R itu garis bilangan R gitu ya. Ini garis bilangan di real gitu. Jadi misalnya ada himpunan himpunan S-nya itu selang sini misalnya ya. Ini adalah himpunan S. Himpunan S itu selangnya ini. Maka himpunan S ini dikatakan terbatas di atas. Jadi himpunan S dikatakan terbatas di atas jika terdapat bilangan U ya, U yang selalu lebih dari sama dengan X. Nah, X-nya itu adalah elemen S. Jadi untuk setiap X di S itu selalu kurang dari sama dengan U. Berarti U-nya ada di mana? Berarti U-nya ya ada di sini, ya kan? Di garis-garis ini. Terserah ya yang mana gitu. Jadi ada U, pokoknya ada U yang selalu lebih dari sama dengan X. X-nya untuk setiap di S ini ya. Misalnya saya ambil U di sini berarti dia akan selalu lebih dari sama dengan X yang ada di sini, di sini, di sini gitu loh. Jadi ada U yang selalu kurang dari sama dengan ada U yang selalu lebih dari sama dengan X. Maka kalau ada bilangan U yang memenuhi ini, maka himpunan S ini dikatakan terbatas di atas. Gitu ya. Nah, bilangan U yang memenuhi sifat ini disebut sebagai batas atas himpunan S. Berarti U yang kita pilih ya, terserah U-nya yang mana, pokoknya yang ada di ini itu bisa dikatakan bahwa U itu adalah batas atas dari S. Gitu. Nah, kita lanjut. Begitu juga untuk batas bawah ya. Nah, sama ya, himpunan S dikatakan terbatas di bawah apabila terdapat suatu bilangan real V sedemikian hingga X selalu lebih dari sama dengan V untuk setiap X
yang ada di S. Jadi di mana V-nya? Maka V-nya ada di bawah sini. Di sini ya, terserah yang mana. Ini adalah V, terserah. Pokoknya V-nya harus memenuhi, dia selalu kurang dari sama dengan X yang ada di S. Untuk setiap X yang ada di S ya. X itu kan anggotanya S ya. Jadi V-nya mana yang memenuhi? Berarti kan semua bilangan real yang ada di sini sampai batas ini ya, kan kurang dari sama dengan dari X. Maka itu memenuhi V ya. Berarti kalau ada bilangan V yang memenuhi ini, maka dikatakan S, himpunan S itu terbatas di bawah. Dan bisa disebut juga bahwa V yang kita pilih ya terserah, itu merupakan batas bawah dari S gitu. Ini tadi. Jadi V-nya itu yang selalu ada di bawah. Yang di atas itu adalah U, itu batas atas. Yang ini batas bawah. Yang U itu harus memenuhi lebih dari sama dengan X. X-nya untuk setiap anggota yang ada di S ya. Nah, V-nya juga harus memenuhi kurang dari sama dengan X. Gitu ya. Ini batas bawah, ini batas atas. Lalu yang ketiga, himpunan S dikatakan terbatas apabila terbatas di atas dan terbatas di bawah. Jika tidak, maka dikatakan tidak terbatas. Jadi, himpunan S ini dikatakan terbatas atau tidak? Nah, karena himpunan S memiliki karena himpunan S ini terbatas di atas dan juga terbatas di bawah karena punya U dan V, maka himpunan S ini dikatakan himpunan yang terbatas gitu ya, sesuai definisi yang C ini tadi. Ya. Selanjutnya ada contohnya. Nah, himpunan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5 terbatas di atas. Bentar, gini ya. Himpunan A, himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Apakah dia terbatas di atas? Himpunan ini apakah dia terbatas di atas? Iya, karena apa? Karena dia punya U. U-nya apa? U-nya ya pokoknya ambil sembarang yang dia berada di atasnya ini lebih dari sama dengan setiap X di sini. Berarti kita bisa ambil di sini, kalau di sini contohnya 100. Kenapa? Karena 100 itu lebih dari sama dengan X. Dia selalu memenuhi ini ya. X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bisa ngambil U-nya itu adalah 100. Bisa juga 10 karena 10 juga memenuhi lebih dari sama dengan X. Untuk setiap X di A ini ya. 5 juga memenuhi ya, 5 lebih dari 1 betul ya kan. 5 lebih dari 2, 5 lebih dari 3, 5 lebih dari 4 dan 5 juga lebih dari sama dengan 5. Jadi ini kan juga memenuhi. Maka 5 juga bisa kita jadikan sebagai U. Gitu. Nah, apakah himpunan A juga terbatas di bawah? Apakah dia juga terbatas di bawah? Jawabannya iya. Kenapa? Karena dari sini kalau kita lihat himpunan A itu dia punya V yang selalu kurang dari sama dengan X. V-nya berapa? Kalau di sini ambil contohnya min 5 gitu. Karena min 5 selalu kurang dari sama dengan X. X-nya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Atau min 1 juga memenuhi. Atau 0 juga memenuhi. Dan 1 itu juga memenuhi ya. Karena ada sama dengannya. Jadi 1 itu juga merupakan batas bawah dari A. Jadi himpunan A terbatas di atas dan juga terbatas di bawah karena dia punya U
dan dia juga punya V ya, V-nya ini tadi. Terserah ya, V-nya mau min setengah juga boleh, atau min berapa, min 100 juga boleh gitu, sembarang. Pokoknya dia memenuhi yang ini tadi. Tuh, terus selanjutnya contoh yang kedua. Yang ini contohnya, ini adalah himpunan yang pakai selang ya. Jadi himpunan I adalah himpunan bilangan X anggota real di mana X-nya kurang dari 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, apakah dia terbatas di atas? Jawabannya iya, karena dia punya U. U-nya kalau dicontoh ada 100, 10, 1 itu adalah U. Atau mungkin 50, 5 itu juga U ya. U. Karena selalu lebih dari sama dengan X. X-nya ini tadi. Apakah dia juga terbatas di bawah? Jawabannya iya, bisa min 10, min 1, 0, min 5, min 100, min 1000 itu juga batas bawah ya. 0 juga masuk batas bawah karena memenuhi ini ya, kurang dari sama dengan. Berarti himpunan I itu terbatas di atas dan juga terbatas di bawah. Nah, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Himpunan semua bilangan real positif P, yaitu himpunan X elemen R di mana X lebih dari 0. Nah, apakah dia terbatas di bawah? Berarti kalau kita gambar di mana ini? Bilangan garis bilangan, misalnya ini adalah 0 gitu ya, berarti P itu kan selangnya ini sampai ke sana itu tak terhingga ya. Berarti apakah dia terbatas di bawah? Iya, karena ada V, V-nya berapa? V-nya bisa ngambil min 100, bisa ngambil min 10, bisa ngambil 0, 0 juga merupakan batas bawah dari P ya. Tapi dia tidak terbatas di atas. Apakah ada bilangan U yang memenuhi bahwa U itu selalu lebih dari sama dengan X? Kita ambil di sini, nggak mungkin. Ya, karena ada X di sini. Ya, karena kita nggak tahu ini sampai ke mana. Sampai tak terhingga ya. Kita ambil di sini juga nggak mungkin karena U-nya di sini kan nggak mungkin karena ada X-nya di sini. Berarti nggak ada yang memenuhi ini, sehingga himpunan P ini tidak terbatas di atas, tapi dia terbatas di bawah. Gitu ya. Nah, jadi jika U itu merupakan batas atas dari S, maka semua bilangan yang lebih dari U juga merupakan batas atas S. Itu ya tadi. Begitu juga jika V merupakan batas bawah S, maka semua bilangan yang kurang dari V juga merupakan batas bawah S gitu. Nah, selanjutnya kita bahas yang tentang supremum dan infimum ya. Ini ada definisi ya, masih dengan himpunan S, itu subset dari R. Jika S terbatas di atas, ya berarti dia punya U. Maka suatu bilangan U disebut supremum. Supremum itu apa? Batas atas terkecil dari S jika memenuhi kondisi berikut. U merupakan batas S, batas atas S. Jadi U itu yang selalu memenuhi U lebih dari sama dengan X gitu ya. Nah, jika V adalah sembarang batas atas S, maka U itu selalu kurang dari V. Ya.
Yang ini tadi U kan ada di sini ya, kita ngambil yang di contoh tadi kan terserah, ada yang 100, ada yang 10 gitu kan di contoh di atasnya tadi. Nah, U itu dikatakan supremum ya. Bilangan U disebut supremum jika memenuhi, dia memenuhi apa? Syarat pertama dia memenuhi ini. Ya. Dia merupakan batas atas dari S. Dan dia juga memenuhi yang kedua, jika ada V-nya bukan V ini ya, misalnya kita ambil bukan V lah, misalnya K gitu ya. Dia memenuhi, kita ngambil K sembarang di batas atasnya S, misalnya kita ambil di sini, ini adalah K, maka U itu selalu kurang dari sama dengan K. Artinya apa? U itu kan batas atas yang paling kecil. Misalnya di sini, ini adalah U. Apakah ada yang kurang dari U? Batas atas yang kurang dari U apakah ada? Kan nggak ada. Ini batasnya ya, pas di sininya. Misalnya ini kurung buka berarti pas di sininya. Ini adalah U. Itu supremum. Dia batas atas yang paling kecil. Nah, U disebut supremum S. Ini simbolnya ya. Nah, seterusnya bilangan W ya, di sini bilangan W, kita ganti W lagi di sini ya. Bilangan W disebut infimum atau batas bawah terbesar dari S jika memenuhi kondisi berikut. W merupakan batas bawah S, jadi memenuhi ini. W selalu kurang dari sama dengan X untuk setiap X yang ada di S. Nah, yang kedua, jika T adalah sembarang batas bawah S, maka T itu selalu kurang dari W. Misalnya kita ngambil T-nya sembarang ya. Misalnya kita ambil T-nya di sini T. Maka W-nya itu selalu lebih dari T. Berarti di mana? Berarti W-nya kita ambil yang paling dekat dengan himpunan S. Jadi mengakibatkan tidak ada lagi batas bawah yang lebih dari W gitu loh. Berarti pas di kurungnya sini. Jadi W-nya selalu lebih dari sama dengan T. Sehingga ini ya, batas bawah yang paling besar. Itu adalah infimum. Sehingga ditulis W-nya adalah W sama dengan infimum S. Ini simbolnya. Gitu. Selanjutnya, nih, secara umum perlu dicatat bahwa supremum maupun infimum suatu himpunan tidak harus merupakan anggota himpunan tersebut. Biasanya supremum dan infimum himpunan S disingkat dengan sub S dan infimum S. Nah, jika tidak terbatas di atas, kadang kita menuliskan supremum S sama dengan positif tak terhingga. Jika S tidak terbatas di bawah, maka kita dapat menuliskan infimum S itu negatif tak terhingga. Nah, ini ilustrasi supremum dan infimum ya. Jadi ini adalah himpunan S-nya. Maka batas atasnya kan ini ya, batas atas. Dan ini adalah batas bawah. Maka supremumnya itu kan batas atas terkecil, berarti yang mepet ini. Ya bisa jadi dia masih himpunan S tapi yang paling pinggir gitu. Nah, yang infimum itu adalah batas bawah terbesar. Jadi bisa jadi infimum S itu anggota dari himpunan S yang paling kecil karena kan memenuhi sama dengannya ini ya. Tuh. Contohnya yang ini tadi sama ya. Himpunan A batas atas terkecilnya kan 5. Karena 5 selalu memenuhi ini tadi 5 selalu
lebih dari sama dengan X ya. Bahwa 5 pun juga memenuhi 5 lebih dari sama dengan 5 itu sendiri ya kan. Berarti supremumnya A itu adalah 5, infimumnya A itu adalah 1. Kalau yang ini supremumnya A berarti supremumnya I itu adalah 1, infimumnya I itu adalah 0. Kalau yang ini berarti supremumnya, karena dia tak terbatas di atas ya, supremumnya bisa kita tulis seperti ini, positif tak terhingga. Terus infimumnya itu adalah 0. Itu ya, jadi supremum dan infimum itu sifat kelengkapan dari bilangan real. Jadi mungkin itu dulu pembahasan materi kita ya untuk sifat kelengkapan. Kita sudah sampai mengenal supremum dan infimum. Nah, ini silahkan untuk latihan sendiri di rumah ya, sambil dikerjakan, sambil rebahan gitu, enggak apa-apa. Silahkan mungkin dicari batas atas dan batas bawahnya atau supremum dan infimum dari himpunan ABCDE ini ya. Silahkan teman-teman cari. Mungkin untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat dari supremum dan infimum. Ini kalau nggak salah sudah 2 pertemuan ya yang kita bahas hari ini. Jadi kurang lebih nanti tinggal dikit pertemuan kita. Karena saya juga bentar lagi mungkin agak keteteran ya teman-teman. Nanti kalau misalnya saya gimana ya, kelupaan gitu, mungkin bisa dijapri karena kerepotan di rumah yang terjadi saat ini. Itu ya teman-teman, kurang lebihnya untuk materi hari ini. Jika ada yang keliru mohon dibetulkan. Nanti jika ada yang masih kurang paham, silahkan kita diskusikan di grup bareng-bareng. Itu mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.